Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi bersama kami di Berderam, Berdentam Seram. Seram tak tuh? Serem wai. Alhamdulillah Tok Ipan. Ketemu lagi kita Tok. Kita ketemu lagi Dah sesi. berapa abad? abad, berapa bulan kita tak bertemu, dah sampai banjir rob juga kemarin. Dah penuh, aki Banjir habis. rob, penuh semua. air semua kat jalan ni. Ya Allah. Sebelum kita memulai, kami nak bertanya, apa khabar Tok? Sehat? Sehat Tok? Tok macam mana Tok? Itulah kadang nih kita harus menjalani kehidupan itu. Rasa macam berat tapi harus kita jalankan. Ya Allah. Betul Betul, sedih. Betul, sedih. Tapi jangan lama-lama sedih tu. Jangan lama-lama. Karena kita harus tetap menjalankan kehidupan. Tetap menjalankan kehidupan. Betul sekali tu. Oke Tok, jadi di segmen kali ini seperti biasa kita mau bahas tentang hal-hal mistis, hal-hal gaib yang terjadi di Uban ataupun sekitarnya. Yang jelas di Kepri itu di Kepri. Mungkin untuk awal-awal ini kami akan bercerita tentang pengalaman dari kami dulu. Mungkin dari kawan-kawan di sana yang punya cerita-cerita mistis atau apa boleh share ke kita tuh. Boleh gabung sini. Boleh gabung. Tulis di deskripsi ataupun email ke kami pun boleh juga. Nanti kita sampaikan tuh ceritanya. Manalah tahu ada gitu. Tapi yang jelas tuh kita cerita ini tak ada niat apa-apa. Tak ada, kita tak ada bermaksud niat. Apa yang jelas pada intinya selagi kita dalam Islam namanya syaitan iblis itu memang ada. Jadi kita tuh cuma men-share cerita aja. Tak ada maksud kita menyudutkan satu tempat, satu daerah tu tak ada. Kita cuma berbagi cerita. Aja, siapa tahu kawan-kawan yang selama ini mungkin nak cerita kat mana bingung kan tu? Bingung. Kat sini lah. Gabung kat sini. Berderam. Ya, kan? Berdentam seram. Au juga. Nah, jadi ke episode lalu kita bahas di Pertamina tuh Pertamina. Jadi kayaknya hari ini sebelum kita mulai tuh ada satu hal penting tuh. Apa tuh? Kita mau kasih selamat buat kawan-kawan BR5 Bias Ranum. Mantap. Nah, buat kawan-kawan yang belum nonton Bias Ranum, subscribe, like, komen positifnya jangan lupa. Itu karya anak Bintan betul. Lagu dia kus dia malah dia punya meletup. Kawan salut sama ketua pelaksana dia tu. Aduh, memang luar biasa ketua tu. Ketua ada. Pemain pilam. Kami dengar pemain pilam. Nak jadi pemain pilam. Tapi nanti tu kita bakal mungkin itu dibahas di segmen Berdentam Bukan di Berderam. Di sini Berderam. Kalau Berderam ni kisah hantu-hantu lah. Sekali lagi pokoknya selamat buat kawan-kawan Bias Ranum 5. Mantap. Semoga sukses. Dan juga Bang Teguh. Serta ketuanya Pak Wawan ya. Selaku yang ownernya Berdentam lah pokoknya. Semuanya. Itulah pokoknya. Bapak itu terutama kami suka pemain drum dia. Lawa. Padu siapa dia. Entah budak mana. Budak mantang dia. Kita kembali lagi tu. Okey tu. Nah, sebelum kita memulai juga tu. Apa tu? Mungkin kita hari ini enggak hanya berdua tu. Nanti kita ada special guest. Kita ada special guest juga. Tak jauh-jauh juga. Special guest kita ni termasuk orang-orang Berdentam dan juga salah satu personilnya BR5 Bias Ranum. Nanti kita panggil Tapi kejap. Sabar. Mau bertenang tu. Sekalian siapkan kopi, makanan cemilan sambil duduk nonton podcast ni. Jadi cepat ni. Siapkan dulu. Kami kasih waktu 5 menit ya. Jangan lama-lama. 3 2 1 selesai. Layan. Okey lah Tok. Jadi biar tak lama-lama kita masuk ke segmen sebelum bintang tamu nanti. Kita mungkin bahas cerita tentang pengalaman pribadi gitu. Mungkin dari Atuk lah. Atuk kayaknya kalau aku tengok ni ada pengalaman lagi kemarin Ada. Jadi ni kira-kira ni apa nih Tuk yang nak Tuk ceritakan, nak sharing kepada kawan-kawan? Ini ni cerita dah berapa tahun itu zaman sekolah lah tu. Allah lama. Tahun berapa Tuk kalau boleh tahu detail tahun dia? Sekitar 2003 lah tu. Lama tu Itu dah sekarang dah 2026. 10-11 tahun pokoknya lah. Gitulah, 20 tahun lah pokoknya. Iya tu. Jadi, kita boleh cerita lah. Boleh lanjut tu.
Jadi tuh kita waktu itu ke Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Dalam rangka? Dalam rangka waktu itu musik lah. Hai, festival nih. Festival. Oke. Anak-anak dulu pasti tahu nih. Pasti. Anak Pinang, anak Uban, Kacapuri. Alumni Kacapuri komen. Jadi hari itu kami lupa eventnya apa, pokoknya Festival lah. Banyak tuh memang. Kami dulu dari Uban ada berapa band. Kebetulan kami salah satunya. Jadi waktu itu siap main, siap nampil. Kami lupa tuh. Hari apa pun lupa lah. Yang penting kami siap main tuh malam. Yang pasti malam tuh. Malam. Itu udah acara final tuh belum? Atau masih babak penyisihan? Itu lupa kawan Pokoknya festival tuh lah. Festival malam, kami balik kan hari itu kan dulu susah tuh cari angkot. Memang susah wai. Kami nyangkut dulu. Wih. Anak-anak sekarang masih nyangkut atau? Orang ini tak tahu, orang kalau kita bilang transport Transport. Sekarang udah pakai Grab. Pakai Grab, pakai inilah apa segala macam. Ojol dulu sedap pakai angkot. Ini rasa pula. Rasa mampus. Terus tuh Jadi hari itu kami balik pulang dari Kacapuri itu kami lupa, kami ada tinggal tempat penginapan gitulah tapi saya lupa. Orang ada penginapan gitu. Karena kan kami ramai-ramai dari Uban kan. Satu band tuh kami ada sekitar berapa 7 atau 8 orang lah. Hampir 10 orang lah. Hampir 10. Jadi dah tengah malam agak tuh, mungkin jam-jam 10 11 zaman gitu. kita dulu festival lama tuh sampai jam 12 malam. Banyak dulu peserta. Peserta berjibun. Lubo. Jadi hari itu kami stopkan transport lah dari depan Kacapuri situ. Itu tak ingat di mana? Tak ingat, kawan lupa. Itu pun di daerah mana pun kami. Masih daerah batu-batu lebih tu kan? Batu lebih lah macam itu. Batu lebih lah tu. Jauh lah. Hari itu kalau nggak salah dua kali angkot kami dulu. Jadi kalau nggak salah kami lupa. Jadi angkot tu pertama dia nak dekat-dekat situ aja. Dia tak lewat jalur atas. Kami itu paham. Jadi 2 kali. Jadi turun dulu. Betul. Jadi siap. Karena dia bilang kami tak lewat sana bang. Ya, tak jalur situ dia. Ya sudahlah. Jadi hari itu kami pindah angkot. Ceritanya mulai dari itulah tuh perpindahan angkot itu. Ini asal mulai angkotnya nih. Jadi pas kami perpindahan angkot tuh di dalam posisi angkot tuh dah ada satu penumpang nih. Tunggu, ini yang angkot kedua berarti ya? Angkot jadi kedua kami pun lupa berhentinya di mana. Dah lama betul karena malam. Sayang si Atuk lupa di mana tempat itu. Sayang. Maksudnya itu kalau tahu kan mungkin kawan-kawan di Pinang tahu. Sayang. Salah. Kami lupa betul karena dah lama kan. Dah malam juga kami pun tak ingat betul di mana lokasi-lokasinya. Yang penting kami ingat pas pindah angkot kedua tu. Jadi di posisi angkot tu dalam tu ada satu penumpang. Ada satu penumpang ya? Satu cewek tu. Oh cewek? Cewek tu. Okey. Cewek, kami kan tak risau lah. Kami pikir memang penumpang biasalah kan, penumpang lain kan. Jadi posisinya tu supir. Dia pas posisinya tu pas masuk pintu masuk itu. Betul. Dia kan angkot itu. Dia kan supirnya pasti di sini nih kan? Dia di mana? Ini penumpang nih sini. Ini penumpang nih. Dia tak ada, jadi supir. Dia kan pintu masuk sampai dari sini. Dia pas dekat jendela sini tu. Oh, dekat sini posisi dia. Oke. Kami pun tak nengok dia macam mana model muka, tak kisahlah karena kami dah penat lah hari tu, dah pengen nak risau lah. Tak risau benda gitu. Jadi singkat cerita kami duduklah. Kami ada sekitar 6 atau 7 lah. Jadi mengelilingi dia lah tu. Jadi ada kawan kami ada di sebelah dia, di sebelah sini, di depan dia di sini ya. Di sini kan di sini ya. Oke. Jadi dah selang jalan tu satu kawan tu ada bilang, apa tu? Dia bilang gini, kau ada terasa aroma wangi tak? Bunga tak? Aku merinding, sumpah demi Allah. Ini sama ni tu. Merinding aku tu. Sumpah aku merinding guys. Merinding. Kawan dia bilang itu. Dia bilang, jadi karena kawan tu ngomongnya agak enggak bisik-bisik tapi ngomong, kau cium bau tak? Jadi ada yang bilang, ada yang tak tercium, ada yang bilang cium. Yang depan dia bilang, iya. Kami bau juga wangi, bau bunga, dia bilang gitu. Kami tak kisah siapa-siapa lah awalnya kan, kira memang pas terlewat orang, entah terlewat apa gitu kan. Bau laundry gitu kan gitu. Salah tu tak apa gitu pokoknya entah toko bunga kan kami tak tahulah. Hari positif thinking lah tak ada pikiran mengenai lah. Pas itu tak lama kawan tu kan cakap macam gitu, tiba-tiba selang ada jalan lagi lah tu sekitar berapa belas menit
penumpang yang di dalam itu, yang perempuan ini, Yang perempuan tuh turun. berhenti. Dia minta stop, dia bilang, berhenti bang, dia cakap gitu. Suara dia ada tuh. Ada. Ada pula. Ada. Berjejak tuh. Berjejak lah kami tengok hari Berjejak, itu, karena dia nunduk turun macam mana pula dia soleh jendela. Dia pokoknya macam posisinya tuh sama macam mana lah. Semacam orang Penumpang biasa. orang biasa. Cuma gini tuh, maksud kami tuh, sorry kami potong. Bawaan dia apakah dia diam aja? Kan kalau kadang-kadang tuh benda-benda gitu kan dia diam aja gitu kan dia nggak ada tuh. Jadi selama di Betul. dalam itu dia memang nunduk aja tuh. Nunduk aja. Waktu itu kan tak ada HP gadget Iyalah, macam iyalah, itu, betul, ya kan, betul, toh. Dia betul. pokoknya dia diam, tak ada noleh kanan kiri. Kawan yang depan tuh sempat curiga gitu nengok, cuman karena takut pula nanti Yalah, mikir macam-macam singgung kan, pula, tersinggung. takut kan. Jadi tak cuman sekilas-sekilas aja tuh. Jadi dia ni berhentilah cerita dia. Dia berhenti, tak tahu daerah mana, kami pun tak tahu di mana tuh, gelap lah pokoknya hari itu. Dia turun, dia bayar. Di situ juga kami terkejut tuh. Apa benar terkejut? Ya, jadi dia pas berhenti, selama dia berhentikan tuh, kami kan angkut jalan terus tuh. Kami perhatikan tuh dia. Oh, kalian perhatikan dia. Kami tiba-tiba dia sengih tuh. Senyum sengih pula. Bilang tuh. Bilang. Astagfirullah. Jaraknya tak jauh tuh. Oh, berarti ini dia turun, Dia turun, mobil jalan, mau jalan, ngilai. Disenyum. dia sengih dulu. Nengok orang. Habis itu hilang. Habis itu hilang. Iya. Tak ada nampak terbang atau apa. Tak ada, pokoknya kawan pun, karena kami memang istilahnya sadar semua waktu itu kan tuh. Minum tuh. Mak sedar seorang. Celat bawa stok. Tahu. Terus. Ya kalau lihat dari dia punya style dia tuh, Baju dia. baju dia tuh, Pakaian dia. tuh macam orang zaman dulu lah gitu tuh. Jadi dah kita zaman dulu Tapi dia zaman korang dulu ni. tak sak pula ya penengok pakaian dia itu, maksud itu waktu kalian masuk Kawan- kalian tak curiga pula pakaian dia lain. Ya, jadi dia tuh kami ingat dia pakai kemeja. Kemeja dia tuh motif dia kotak-kotak. Celana dia jean. Oh, macam perawakan cewek-cewek Belanda gitu ya, pakaian-pakaian yang zaman dulu gitu. Iya. Pakaian orang asing, bukan gitu, bukan. Iya, pokoknya dia pakai kemeja lengan panjang, kami lihat tuh dulu. Kami tahu sih, kami dapat membayangkan sih kemeja kostum-kostum orang dulu lengan tuh. panjang itu dia digulung tangannya. Gitu, oke. Pakai celana jean gitu, dia posisi rambutnya panjang segini tuh. Warna tak nih ya. Warna baju apa Warnanya tak nampak. karena tak nampak. Yalah, karena lampu transport pun kadang kecil ya lampu transport tuh. Betul. Yalah mak itu. Jadi dia tuh tapi memang posisi dia diam aja toh. Diam aja. Tak ada sengih, tak ada apalah, tak ada, dia senyap aja pokoknya, nunduk ke bawah gitu. Kami pas lihat itu kami semua satu angkot terperanjat. Abang angkot pun terkejut juga. Kami kasih tahu abang angkot tuh karena dia tak fokus. Panik lah korang tuh Kami bilang, mana penumpang tadi? Kami bilang. Dia sengih langsung hilang. Kami pun semua baru itulah. Itu muka dia sengit, aku dapat membayangkan sih. Seram tuh. Itu seram ya pasti. Seram tuh. Seram tuh. Dah bukan orang tuh kami rasa itu. Kami pun tahulah. Pernah tahulah macam mana, karena kami juga punya pengalaman yang sama tentang benda-benda gitu kan. Jadi memang waktu itu tuh tahun itu lagi mencekam sih. Kalau aku dengar ceritanya mencekam, tadi aku pun cukup merinding juga sebelum aku cerita. Betul. Benda-benda macam gini nih dibilang kalau kita dengar macam tak percaya, tapi memang ada benda macam tuh. Itulah, apalagi benda-benda macam kuntilanak segala macam ni kan. Memang dah langganan dari dulu. Nah, jadi tuh setelah kejadian itu kan tak nampak berlalu lah orang kan. Ada tak efek-efek samping dari kejadian itu, entah apa, ada yang demam ke atau apa, ataupun ada yang tak bisa tidur macam mana? Ya, kami terakhir tak bisa tidur karena kami ngebahas itu tadi di hotel tuh. Jadi akhirnya di kamar ngebahas tu lah. Yang tadinya berkamar-kamar jadi satu lah Langsung. kami. Oh, jadi kalian sewa banyak kamar lumayan. Oh ya, tak mungkin pula satu kamar Jadi itu. karena ada kan kami kan hari itu karena kawan semua, jadi tak ada cowok-cowok, ada cewek-cewek juga. Kawan-kawan sekolah lah, kawan akrab betul. Betul. Jadi yang cewek sama cewek, yang cowok sama cowok. Jadi semenjak kejadian itu kami jadi kupas tuntas. Wah, kupas tuntas. Oh iyalah, jadi abis tu balik ke kamar. Tak tertidur lah Sama-sama kami. lagi nih, takut kan? Siapa tahu dia datang lagi. Oh, betul. Tiba-tiba ketuk lagi. Benda-benda gitu. Kita
jaga-jaga juga kan tuh. Betul. Jadi aku mungkin sedikit ini itu mau kasih sharing ke kawan-kawan. Kalaupun kita habis dari mana-mana lah, ini aku hanya memberi sharing aja. Ini yang aku lakukan. Kalau kita dari mana-mana itu dari luar, apalagi dari perjalanan jauh, mungkin alangkah baiknya kalau kawan-kawan pulang ke rumah langsung ambil wudhu lah. Lebih bagus itu Bersih, cuci kaki. Buat yang muslim mungkin karena kita mensucikan diri Betul. kan. Nggak hanya harus sholat berwudhu. Jadi dari mana-mana saja berwudhu itu boleh guys. Betul. Jadi tak ada patokan tunggu sholat baru berwudhu, tidak gitu. Jadi ini sekedar saran lah buat kawan-kawan yang dari mana-mana, apalagi yang punya anak masih kecil tuh sebelum masuk rumah tuh baca salam, terus kalau dapat jangan langsung masuk kamar di mana. Karena Cuci dulu, orang tua kita dulu macam gitu masih ada tuh. Baju-baju kita nih lepas dulu dulu, belakang, betul. wudhu, barulah kita jumpa anak bini kita. Gitu. Tapi menarik gitu. Aku dengar cerita macam gini nih memang macam percaya tak percaya. Karena kami seumur baru itulah tuh. Itu kalau misalnya dan itu depan mata korang semua. Kalau misalnya kita pergi kemana ada nampak satu kan lah biasa. Biasa. Ini kami satu angkot tuh, satu angkot. bukan satu orang. Betul. Nampak Makanya semua. menarik ini ngeri loh guys, ngeri banget. Tapi kayaknya kita tak tahulah. Jadi kami itu malam itu berandai-andai lah. Bukan berandai. Jadi apalah dia nih almarhumah nih kenapa dulu ya kan? Entah dia mungkin gini juga ya, kita tak tahu tuh mungkin ini spekulasi kawan bukan kami bermaksud bukan bermaksudnya menerka-nerka atau apa. Ini spekulasi aja. Mungkin saat kalian pergantian transport di situ tuh lalu dia mungkin lalu dia, atau kita kan tak tahu benda-benda lagi mungkin kami pun bercakap-cakap tak betul-betul mungkin kita juga ni kan bergurau-gurau maksudnya ya kan tu ada yang apa kita berbuat apa kita tak tahu betul kita tak nampak dia kan mungkin bisa jadilah pas pindah angkot tu mungkin wilayah dia jadi terikut benda tu kan sekaligus mengerjakan korang gitu kan. Tapi kami masih kebayang dia tu, dia sengih dia tu ya Allah masih terbayang karena kami noleh semua dia turun tu karena dia turun gitu kan, jadi kita pandang semua, kami nengok semua gini nih ke belakang. Begitu dia sengih, semangat. Muka dia tu comel tak tu? Dia malam dia. Muka dia putih. Oh, muka dia putih. Pucat itu putih dia beda lah. Tak pakai rambut julur. Panjang itu. Seram sih, sumpah. Seram kali. Tak bisa bayang tu. Ngeri. Seram. Jadi itulah guys. Selain itu tadi juga pengalaman kan. Betul. Buat kalian juga dimanapun kalian berada, adab dijaga, mulut dijaga, kelakuan kita. Ya kalaupun apapun, kalau kita ada di mana-mana pun jangan lupa izin juga. Maksudnya itu izin apa? Adab kita lah sebagai orang Melayu juga kan. Karena kita masuk ke orang kan. Betul. Melayu ni kan menjunjung adab tuh. Betul. Ya kan? Satu lagi apa tuh? Apa tuh? Jangan pengoto. Jangan betul. Tempat orang jangan pengoto, jangan apa. Ini kita tak tahu dia dekat sudut-sudut mana. Betul. Kita buang sampah sembarangan. Kita ni tak hanya sendiri guys, ya. Allah menciptakan kita, ada benda itu juga, ada jin juga, ada malaikat gitu. Nah, jadi nampaknya tuh ini pengalaman Atuk yang paling seram tuh. Atau ada lagi? Sejauh ni itulah tuh. Karena memang menyaksikan langsung tuh. Kami satu. Dan Atuk melihat benda tuh. Kami semua, bukan satu dua orang itu. Dalam jarak semeter dekat sih. Dekat kali. Dekat betul bro. Angkot tu tahulah angkot dulu macam mana. Angkot Pinang itu kan dempet-dempet gitu. Lampu dia cuma lampu kuning tuh. Kadang tak berlampu. Itulah dia. Malam-malam kami dah penat jumpa luar macam biasa, itu lagi. Luar biasa. Okeylah Tok. Kami cukup senang dengan cerita Atuk ni. Jadi bagaimana kalau kita panggil kawan satu lagi? Ini dia. Ini dia ni. Kita tunggu. Tunggu dulu lagi Kejap korang yang masih ada yang belum ini makan. cemilan kalian tunggu dulu. Ni masih ada. Sabar. Kaleng. Kuih-kuih raya. Belum. Manalah tahu ada. Mak kalau ada pun dah basi tu. Kenapa bahas kuih raya? Belum raya lagi, puasa belum. Eca! Hai!